Ini pertama, kalian harus membuat yang namanya rangkaian terlebih dahulu, ya, rangkaian terlebih dahulu. Misal, di sini saya ingin membuat penelitian terkait tingkat kepuasan pelanggan saat berbelanja di Mall X. Jadi dalam rangka menyelesaikan skripsi, saya Rafadia bermaksud melakukan penelitian ilmiah untuk menyusun skripsi dengan judul tingkat kepuasan pelanggan saat berbelanja di Mall X. Jadi sehubung dengan hal tersebut, saya sangat mengharapkan kesediaan Bapak, Ibu, atau Saudara untuk meluangkan waktunya sejenak untuk mengisi beberapa pertanyaan pada kuesioner ini. Nah, biasanya dalam pengisian kuesioner, itu kita nanti meminta data kepada responden kita itu berupa nama, jenis kelamin, dan usia. Itu aja dulu. Nah, selebihnya kita memasukkan judul pengisian yang skala ambil ini, jadi antara misalnya dia memilih angka 1 itu jawabannya sangat setuju, dia memilih angka 5 itu jawabannya sangat tidak setuju. Nah, di sini yang termasuk penilaian dalam tugas ini adalah di pernyataan. Ya, jadi kalian harus membedakan mana pernyataan, mana pertanyaan. Dan jadi untuk pernyataan ini kalian bikin minimal 10 pernyataan. Kurang dari 10 nilainya 20, ya, dan maksimal 20 pernyataan. Dan untuk pernyataan ini harus sesuai dengan judul penelitian kalian. Ya, jadi kalau di sini kan tingkat kepuasan pelanggan saat berbelanja di Mall X, berarti pernyataan itu misalkan salah satunya Mall X berada di tempat yang menjadi dijangkau. Nah, itu kalian tadi jawab setuju atau ragu atau tidak setuju, gitu kan? Nah, di sini saya ingin tanya dari beberapa apa ya? Ada nih. Ya, kamu semua saya. Nah, itu kamu yang. Jadi saya mau tanya sama kamu. Misalnya di sini. Yang nomor 2 ini. Fasilitas parkir di Mall X memadai. Sedangkan ini kriteria apa dari nomor 2 ini? Bagaimana pendapat Anda mengenai kenyamanan fasilitas umum di Mall X seperti toilet, tempat duduk, dan area parkir? Itu pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Jadi kalau nanti misalkan si Nova mengisi dari 10 pernyataan tiba-tiba ada 1 aja pertanyaan, nilainya langsung 20 semuanya. Iya. Jadi boleh harus sendiri. Jadi nanti semuanya apa? Semuanya apa maksudnya? Oh enggak. Lanjut ya, jadi pokoknya di sini misalkan ada ini kan semua pernyataan ya. Tiba-tiba di sini ada kalimat yang relate terkait pertanyaan. Misalnya di sini nomor 11-nya. Ya, tiba-tiba jadi seperti ini. Nah, ini pasti nilainya akan saya 20-an. Jadi benar-benar sebelum bukan satu kelas. Kuesionernya kalian benar-benar memastikan dulu itu benar-benar pernyataan semua, bukan pertanyaan. Paham ya? Paham. Oke, jadi di sini jika kalian sudah membuat kerangkanya, sekarang tinggal kalian eksekusi aja. Kalian buka ke Google. Nah, di sini kalian masuk ke Drive. Nah, nanti dari Drive, ini kalian klik baru. Nah, pas baru ini kalian pilih Google formulir. Ya, nanti di sini untuk formulir tanpa judulnya, ini kalian hapus saja, kalian ganti menjadi judul yang penelitian kalian, tingkat kepuasan belanja di Mall X. Nah, terus untuk deskripsinya masukkan yang ini. Oke, nah terus di sini untuk pertanyaan tanpa judulnya, yang pertama kita lihat tadi apa setelah itu kita disuruh memasukkan nama. Nah di sini untuk jawabannya kita pilih jawaban singkat aja. Ya di sini jawaban singkat. Nah singkat pertanyaan nama. Nah di sini jawaban singkat. Nah misalkan kalau nama ini wajib diisi, berarti kalian sebutnya ini wajib diisinya. Kalian cetak terus pencet Anda plus. Nah, maka nanti di sini tampilan seperti ini. Terus yang kedua tadi apa?
Jenis kelamin ya? Iya. Nah, jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin, kalian untuk memilih jawaban itu jangan jawaban singkat ya, karena takutnya orang yang mengisi kuesioner kalian itu jawabnya ngaco. Jadi ada cara jenis kelamin yang harusnya pilihnya laki-laki atau perempuan mungkin bisa dibelokkan sama dia gitu ya. Jadi di sini kalian pilihnya lebih ke arah namanya kotak centang. Di sini kotak centang. Nah, di sini opsi pertamanya laki. Opsi kedua Perempuan. opsi ketiga. Nggak ada. Nah, di sini masih ada ini ya, kotak centang, terus tanda plus. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Oke, dari yang keempat, ini bagus. Nah, di situ kita balik ke bawah. Jadi respondennya akan mengisi jenis kelamin tinggal centang orang antara laki-laki dan Perempuan. Terus yang berikutnya apa? Usia. Ya, jadi nanti di sini pilih jawaban singkat aja, terus tanda plus. Nah, jika sudah, tinggal kita masukkan skala Likert-nya. Nah, untuk skala Likert-nya ini, kalian pilih bagian lagi. Kalian pencet yang ini, tambahkan bagian. Nah, jadi di sini tambahkan bagian untuk judul. Ini kalian masukkan yang ini, petunjuk pengisian. Ya, petunjuk pengisian kalian pastikan. Nah, di sini untuk deskripsinya sampai skala Likert-nya. Nah, terus di sini baru kita pencet tanda plus, baru kita masukkan 10 pernyataan atau 15 pernyataan yang kalian buat. Pokoknya minimal 10, maksimal 20. Ya, jadi jangan ada yang lebih dari 20, jangan ada yang kurang dari 10. Gitu ya. Di sini untuk pernyataan yang pertama di sini saya copy paste aja. Jadi di sini jawabannya pilihan gandanya kalian pilih yang skala linear ya. Skala linear untuk opsi satunya sangat setuju. Yang opsi 5-nya Sangat tidak setuju. Oke, di sini wajib diisi dan plus, maka nanti tampilan akan seperti ini. Jadi mal X berada di tempat yang mudah dijangkau. Jika dia pencetnya angka 3, berarti dia pilih apa? Ragu-ragu. Ragu-ragu ya. Terus kalau 5 Sangat tidak setuju. Nah, di sini untuk pernyataan yang kedua. Yang ke-15. Oke, skala linear pakai diisi di sini dulu. Dan ini kita kita plus. Nah, di sini saya pilih sampai 3 aja ya, sampai 3. Satu lagi ini. Oke, nah jika sudah seperti ini, tinggal kalian publikasikan. Nah, anggaplah ini ya, sudah 15 pernyataan yang kalian bikin. Nah, tinggal kalian publikasikan, jangan satu rumah, karena kalau tidak dipublikasikan, kalian meng-share link ini di teman kalian itu nggak akan terbaca. Ya, jadi harus kalian publikasikan dulu di sini. Nah, di sini kalian publikasikan. Nah, nanti maka link ini yang kalian akan share ke teman-teman kalian untuk mengisi Google Form-nya. Dan di sini juga ada, nah, salin link responden. Kalian salin. Oke, nah coba sekarang saya masukkan dulu semua pegawainya. Sampai si Nora chat di grup loh. Ini saya kirim ke grup. Oke, naikin dong. Udah? Coba kalian isi. Nanti di sini yang terlihat nih jawabannya. Oh, oke. Jika sudah ada 15 jawaban, nah nanti kalian bisa juga nih untuk ganti temanya nih, ganti temanya.
Kalau kalian ingin ganti latar background itu warna kuning ya, jadi kalian pergi ke sini nih. Ya, sesuaikan tema. Nah, di sini kalian pilih leader ya. Nah, di sini tampilannya bebas ya, kalian mau pilih yang mana tidak ada ya. Pokoknya sesuaikan aja, misalkan saya pilih yang ini, sisipkan. Nah, nanti biasanya habis orang jawab kuesioner itu kan biasanya ada tanda terima kasihnya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa setting di sini nanti kalau mau di setting juga apa di presentasi. Nah, di sini untuk tampil ahlinya itu kalian tampilkan, terus di sini edit. Nah, contoh di sini kita tuliskan aja. Terima kasih atas partisipasinya. Oke, terus kita simpan. Nah, terus jika sudah, ini sudah ada jawabannya ya, dan logonya juga ada. Jika sudah, tinggal kalian tadi apa namanya ambil spreadsheet Excelnya yang nantinya akan kalian kelola di SPSS. Ya, jadi untuk nanti program SPSS, nah spreadsheet ini, jadi kalau misalkan habis kuesioner itu langkah selanjutnya itu di skripsi itu kalian akan mengelola di SPSS. Nah, jadi untuk di SPSS itu nanti akan diajarkan biasanya di semester 5 ya, kalau ada statistik semester berapa ya? Sekarang juga Pak. Ada. Nah, dulu nanti kalian udah ajarin cara SPSS bagaimana. Nah, itu jadi penting itu karena ya. Tapi kalau misalkan nanti diajarin 40 nggak ngerti, kalian bisa belajar sama saya. Oke, soalnya di sini saya nggak ada kapasitas untuk ngajarin apa namanya SPSS karena itu ranahnya statistik. Tapi kalau misalkan statistiknya itu nggak bisa mengajarkan kalian bisa saya aja. Jadi di situ saya ngajarin kalian itu ada alasannya, gitu ya. Nah, jadi di sini jika sudah kalian tulis namanya spreadsheet. Nah, di sini kalian buat. Nah, ini data-data inilah yang nantinya dinamakan data kuesioner yang akan kalian setting ke dalam SPSS untuk permasalahan nanti skripsi kalian di bab 3. Gitu ya. Jadi ini untuk lebih lanjutnya nanti kita akan pelajari di metodologi penelitian. Jadi di sini intinya dari pembelajaran ini kalian lebih ke arah tahu dulu nih cara membuat kuesionernya yang gimana yang baik dan benar seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti pas sudah di semester 6 kalian nggak ngerti bikin kuesioner gimana sih Pak, bikin kuesioner gimana sih. Nah, itu saya mau sebagai pihak kalian nantinya seperti itu ya. Jadi benar-benar harus sudah tahu di sini ya. Nah, terus di sini jika sudah baru nanti yang kalian kumpulkan di Google Drive yang akan saya sebar linknya nanti seperti ini. Misalkan ini juga saya lupa. Nah, ini juga saya lupa. Berarti di sini lupa salin linknya. Iya. Salin link Google Form-nya hasilnya. Nah, jadi salin responden, salin, terus pergi ke kakak yang nomor sudah bikin. Di sini tulis saja link Google Form. Nah, terus di sini enter, nah ini linknya. Terus yang kedua lagi ini link Excel-nya. Link Excel, nah link Excel itu kita ambil dari spreadsheet yang ini. Ya, spreadsheet. Masukkan. Nah, kalian cek, kumpulin ke Google Drive. Selesai tugasnya bisa coba. Ya, jadi di sini kerangka link Google Form sama link Excel. Ya, jadi saya nanti periksa itu mailing aja. Gitu ya. Oke, kira-kira yang kita data? Tugas sendiri tugas rumah apa? Tugas praktek rumah. Jadi terpasti kan kerjakan di rumah itu 2 hari kemarin. Berarti Kamis ya? Rabu. Rabu dikumpulin. Rabu dikumpulin. Rabu jam 12 malam. Ajar dulu. Minimal ini kan 15 orang aja. Bebas. Sesuai pernyataan, kalau misalkan pernyataan kamu ada, walaupun di realitanya itu kalau misalkan di perusahaan respondennya 150, misalkan itu kalian juga harus bikin pernyataan 150. Jadi cuma butuh beberapa aja, tapi kalau di sini sesuaikan aja dulu. Jadi kalau misalkan respondennya kamu 15, bikin pernyataannya ke 15 gitu aja. Bisa main. Bukan masalah, orangnya bebas.
kayak di rumah juga nggak apa-apa. Kelar ini 2 jam juga kelar, jangan 2 jam 30 menit juga Tanya ya. kelar. Bapak, Nanti dia yang minta Bapak, saja. respondennya di orang rumah juga nggak apa-apa gitu? Ngisi sendiri juga nggak masalah. Oh, Diri sendiri Pak. Nggak masalah. Namanya orang lain. Namanya. Ya namanya yang nama benar tapi ya yang walaupun mengisi sendiri kamu jangan aneh-aneh benjol ini yang Pinjol. Nanti di luar rumah Bapak. nggak apa-apa juga lebih bagus lagi. Siapa yang Pak tadi di tutorial bikin Excel nggak sih Pak? enggak. Tutorialnya Ya, bayarin. ada Excel tadi ini ya. Link ini persisif ya Pak. Iya. Nih, itu Kalian pakai jawaban, nanti di sini ada link spreadsheet. Yang kalian klik aja, nanti langsung masuk ke spreadsheet. Ya, lagi ya. Ngantuk ya. Oh ya. Pak.